Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya, saya berterima kasih kepada Ibu Maya Sihaan selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 KH002 dengan anggota Nia Syahidah Kurotoain dengan NIM 2023 0302 dan teman saya. Cindy Selviana dengan NIM 2023 03022152. Dan saya sendiri Laila Fadila dengan NIM 2023 03022204. Akan mempresentasikan topik yang sangat menarik pada hari ini, yaitu metabolisme zat gizi mikro vitamin K. Vitamin K mungkin sering luput dari perhatian, namun perannya dalam tubuh kita sangatlah krusial. Vitamin K dan proses sistemnya. Alat transportasi vitamin K. Vitamin K adalah vitamin larut lemak, yang berarti proses penyerapan dan distribusinya sangat bergantung pada sistem lipid tubuh. Vitamin ini diserap dan diedarkan dengan bantuan protein khusus dan sistem lipid. Ada beberapa pemain kunci dalam transportasi vitamin K. Yang pertama ada NPC1L1. Protein ini berperan penting dalam membantu penyerapan vitamin K1 di usus. Selanjutnya ada ABCG5 atau ABCG8. Ini adalah protein yang berfungsi mengeluarkan vitamin K dari sel, terutama di hati dan usus. Untuk menjaga keseimbangan kadar vitamin K dalam tubuh. Selanjutnya ada lipoprotein. Setelah diserap, vitamin K tidak bisa langsung beredar bebas. Ia akan diangkut oleh kilomikron. Kita bisa ibaratkan sebagai truk pengangkut lemak menuju hati. Dari hati, vitamin K kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh melalui LDL atau kolesterol jahat. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara vitamin K dan metabolisme lemak. Sebagai contoh, jika tubuh kita kekurangan asam empedu, seperti pada penderita penyakit hati, penyerapan vitamin K bisa terganggu secara signifikan. Singkatnya, transportasi vitamin K sangat bergantung pada lemak, serta fungsi usus, hati, dan lipoprotein. Jika ada gangguan pada salah satu proses ini, defisiensi vitamin K bisa terjadi, bahkan jika asupan vitamin K dari makanan sudah cukup. Selanjutnya ada upper limit vitamin K. Mari kita bahas mengenai upper limit atau batas atas konsumsi aman vitamin K. Upper limit adalah batas aman konsumsi tertinggi suatu zat gizi. Kabar baiknya adalah vitamin K tidak memiliki batas atas yang ditetapkan secara resmi. Mengapa demikian? Karena vitamin K dari sumber makanan alami atau suplemen standar jarang menyebabkan keracunan atau toksisitas pada manusia. Satu-satunya bentuk vitamin K yang berpotensi toksik adalah vitamin K3 atau menadion. Namun, bentuk ini tidak digunakan untuk konsumsi manusia biasa. Jadi, Anda bisa merasa aman mengkonsumsi vitamin K dalam jumlah tinggi dari makanan atau suplemen standar, karena tidak ada efek samping berbahaya yang ditemukan pada konsumsi tinggi vitamin K, apalagi vitamin K1 dan K2. Selanjutnya ada status normal vitamin K dan indikator defisiensi. Bagaimana kita bisa melihat status vitamin K dalam tubuh? Sebenarnya, tidak ada alat ukur langsung yang bisa memberitahu kita jumlah pasti vitamin K dalam tubuh. Namun, kita bisa menggunakan beberapa indikator tidak langsung. Yang pertama ada PIVK2 atau protein induced by vitamin K absence. Ini adalah bentuk tidak aktif dari protoporfin. Jika jumlah tinggi dalam darah, itu menandakan bahwa tubuh kita kekurangan vitamin K. Selanjutnya ada INR atau International Normalized Ratio dan PT, protoporphin time. Kedua tes ini mengukur waktu yang dibutuhkan darah untuk membeku. Jika waktu pembekuan darah lebih lama dari normal, ini bisa menjadi indikasi kadar vitamin K yang rendah. Selanjutnya ada MK4 atau menaquinone 4 dan aktivitas NGP, matrix glycoprotein.
Indikator ini dapat menunjukkan status vitamin K, terutama pada pasien ICU atau dengan penyakit ginjal kronis. Namun, metode ini belum menjadi standar umum karena membutuhkan biaya dan peralatan laboratorium yang mahal. Kesimpulannya adalah, status vitamin K lebih sering dinilai dari fungsi pembekuan darah. Jika pembekuan darah lambat dan nilai PIV-K2 tinggi, ini sangat mungkin menunjukkan bahwa tubuh kekurangan vitamin K. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peningkatan risiko defisiensi vitamin K. Defisiensi vitamin K bisa sangat berbahaya karena mengganggu pembekuan darah dan beresiko menyebabkan pendarahan serius. Salah satu contohnya adalah pasien ICU atau kondisi kritis, yaitu tubuh tidak dapat menyerap vitamin secara normal. Apabila makanan diberikan lewat infus, maka vitamin K dari makanan tidak masuk. Lalu ada pengguna antibiotik spektrum luas. Antibiotik membunuh bakteri usus baik yang menghasilkan vitamin K2. Akibatnya, produksi vitamin K dalam tubuh menurun. Selanjutnya ada gangguan malabsorpsi, yaitu seperti pada penderita penyakit hati, pankreas, sindrom usus pendek, dan seliak. Tubuh tidak dapat menyerap lemak, jadinya vitamin K ikut tidak terserap. Lalu ada diet rendah lemak, yaitu vitamin K butuh lemak untuk diserap. Jika tidak ada lemak, maka vitamin K lewat saja tanpa diserap oleh tubuh. Dan yang terakhir ada penyakit ginjal kronis, fungsinya metabolismenya jadi terganggu. Jadi proses mengubah vitamin K menjadi bentuk aktif tidak optimal. Selanjutnya ada interaksi dengan zat gizi lain. Vitamin K bisa berinteraksi dengan vitamin atau senyawa lain. Jadi ada yang membantu kerjanya secara sinergis dan ada juga yang mengganggu secara antagonis. Yang sinergisnya atau saling mendukung yaitu vitamin D. Bersama vitamin K meningkatkan aktivasi protein MGP untuk kesehatan tulang dan pembuluh darah. Lalu ada antagonis atau menghambat. Contohnya adalah vitamin E yang dosisnya tinggi. Jadi bisa menghalangi penyerapan vitamin K, bisa mengganggu penyerapan vitamin K dan memperpanjang waktu pembekuan darah. Resikonya perdarahan meningkat. Selanjutnya ada interaksi vitamin K dengan obat. Vitamin K juga bisa berinteraksi dengan obat yang bisa memperkuat atau menghambat kerjanya. Contoh obatnya adalah warfarin, yaitu obat pengenceran darah yang menghambat kerja vitamin K. Jika vitamin K terlalu tinggi, efek warfarinnya berkurang. Jika vitamin K terlalu rendah, maka bisa perdarahan serius. Selanjutnya ada obat statin, yaitu obat penurun kolesterol yang mengganggu konversi vitamin K1 ke MK4 atau bentuk aktif vitamin K. Ini bisa menurunkan fungsi vitamin K di ginjal dan tulang. Dan juga ada obat ezetimibe, yaitu menghambat protein NPC1L1, vitamin K sulit diserap. Jika dikombinasikan dengan warfarin, risikonya menjadi perdarahan sangat tinggi. Selanjutnya, Sel- dia akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hormon regulator vitamin K. Vitamin K diatur oleh hormon tertentu, tapi pengaturannya diperoleh oleh enzim metabolisme. Enzim enzim penting terlibat adalah mTOR dan UBIT1. Enzim ini berfungsi mengaktifkan vitamin K agar bisa digunakan tubuh, terutama untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang. Karena vitamin K adalah vitamin larut lemak, maka ketersediaannya dipengaruhi oleh kadar lemak tubuh. Jika metabolisme lemak terganggu, penyerapan vitamin K juga bisa terganggu. Next. Selanjutnya ini ada jalur
metabolisme vitamin K. Untuk jalur metabolisme vitamin K diserap di dalam usus halus dengan bantuan lemak makanan, asam empedu, dan transporter seperti NPC1L1 dan SRBI. Setelah diserap, vitamin K dibungkus dalam bentuk kilomikron lalu masuk ke dalam sistem limfatik, kemudian peredaran darah. Di hati, vitamin K diangkut dengan LDL lalu berubah menjadi LDL dan didistribusikan ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkannya. Jika kelebihan, tubuh akan membuang vitamin K melalui protein ABCG5 atau ABCG8 yang mengeluarkan ke empedu dan akhirnya ke usus. Kesimpulannya, secara keseluruhan, metabolisme vitamin K melibatkan serangkaian tahapan yang terkoordinasi dengan baik, dimulai dari proses penyerapan di usus halus yang sangat bergantungan pada keberadaan lemak makanan, asam empedu, serta keberadaan transporter spesifik seperti NPCILI dan SRBI. Setelah diserap, vitamin K dikemas dalam bentuk kilomikron dan dialirkan melalui sistem limfatik sebelum memasuki sirkulasi darah. Di dalam darah, vitamin K diangkut oleh lipoprotein seperti FLDL dan LDL untuk kemudian didistribusikan ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Tahapan ini menunjukkan bahwa distribusi vitamin K sangat dipengaruhi oleh status lipid tubuh. Selain itu, proses ekskresi vitamin K diatur oleh transportasi ABCG5 atau ABCG8 yang berfungsi membuang kelebihan vitamin K dari dalam sel menuju seluruh empedu. Keterkaitan erat antara vitamin K dan metabolisme lipid menjadi tema utama yang menegaskan bahwa keseimbangan lemak tubuh tidak hanya berperan dalam energi, tetapi juga sangat penting dalam efisiensi penggunaan vitamin K. Berikut referensi yang kita ambil. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.